Presiden dorong lumbung pangan desa provinsi di Papua. Wamen Trans lepas transmigran asal Lampung ke Sulawesi. KPK berikan hasil pemeriksaan Yakut. Warga temukan mayat pria kondisi rusak di Cirebon. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami dapat kembali hadir menemani Anda. Selain 5 informasi utama tadi, kami masih akan menyajikan informasi menarik lainnya selama 2 jam ke depan. Terutama mengenai agenda Kabinet Merah Putih, peristiwa ekonomi politik, dan juga olahraga. Bersama saya Priska Priscilla, inilah Menyapa Indonesia Malam untuk Anda. Pemirsa, kita awali informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan pentingnya ketahanan pangan hingga tingkat desa sebagai pelajaran dari berbagai bencana. Kepala negara mendorong pembangunan lumbung pangan berjenjang dari desa hingga nasional, khususnya di Papua. Saat memberikan arahan kepada Kepala Daerah se-Papua dan unsur KEPP OKP di Istana Negara pada Selasa 16 Desember, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pentingnya ketahanan pangan berlapis hingga tingkat desa sebagai pelajaran dari berbagai bencana alam yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Presiden Prabowo menyinggung bencana di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat sebagai pengingat bahwa daya tahan suatu wilayah sangat ditentukan oleh ketersediaan pangan ketika akses dan komunikasi terputus. Karena itu, Kepala Negara mendorong pembangunan sistem lumbung pangan secara berjenjang, mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga nasional dengan dukungan penuh dari pemerintah. Menurut Kepala Negara, ketahanan pangan merupakan fondasi utama keberlangsungan bangsa dan peradaban. Ia juga menaruh perhatian khusus terhadap percepatan pembangunan di Papua yang harus dilakukan secara menyeluruh di semua bidang, dengan ketahanan pangan sebagai pilar utamanya. Kita harus ada lumbung desa sekarang, harus ada lumbung kecamatan, harus ada lumbung kabupaten, harus ada lumbung provinsi, dan harus ada lumbung-lumbung nasional. Kita akan lakukan itu. Kita akan membantu saudara-saudara supaya setiap kabupaten bisa swasembada pangan. Bahwa dasar dari semua kehidupan bangsa adalah kemampuan bangsa itu untuk menjamin makanan untuk rakyatnya. Karena itu masalah pangan itu sangat utama. Karena itu pangan menjadi dasar dari transformasi bangsa kita. Kita pelajari terus sistem yang tidak sesuai dengan rancang bangun pendiri-pendiri bangsa kita. Kita harus berani memperbaiki. Khusus untuk Papua, kita harus percepat pembangunan di Papua. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Tak hanya itu saja, namun Presiden Prabowo Subianto juga mendorong Papua mencapai swasembada energi. Kepala negara menekankan pemanfaatan tenaga surya dan air untuk daerah-daerah terpencil. Presiden Prabowo Subianto menekankan Papua harus mencapai swasembada energi selain swasembada pangan. Ia meyakini Papua memiliki potensi sumber daya energi yang besar dan menginginkan hasil energi yang diproduksi di daerah itu dinikmati langsung oleh masyarakat setempat. Pernyataan ini disampaikan saat pengarahan kepada Kepala Daerah se-Papua dan KEPP OKP di Istana Negara Jakarta pada 16 Desember 2025. Prabowo mendorong daerah terpencil di Papua memanfaatkan energi alternatif seperti tenaga surya dan air. Teknologi ini kini lebih murah dan terjangkau sehingga setiap wilayah bisa mandiri secara energi, tanpa terlalu bergantung pada pengiriman BBM dari luar. Ia juga mendorong pengembangan tanaman lokal seperti kelapa sawit, tebu, dan singkong untuk mendukung produksi BBM mandiri.
Swasembada pangan dan energi diharapkan bisa menghemat ratusan triliun rupiah dana subsidi dan mengurangi ketergantungan impor BBM yang pada 2025 mencapai 520 triliun. Presiden Prabowo menargetkan dalam 4 hingga 5 tahun ke depan Indonesia bisa berhenti mengimpor bensin, sehingga setiap kabupaten berpotensi memiliki tambahan anggaran hingga 1 triliun rupiah untuk pembangunan daerah. Saya kira Papua punya sumber energi yang sangat baik dan Menteri ESDM juga sudah merancang bahwa daerah-daerah Papua harus menikmati hasil daripada energi yang diproduksi di Papua. Ini semua adalah supaya ada kemandirian tiap daerah, sehingga kita rencanakan dalam 5 tahun semua daerah bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Bayangkan, kalau kita bisa potong setengah berarti ada 250 triliun. Apalagi kita bisa potong 500 triliun. 500 triliun itu berarti tiap kabupaten bisa punya, kemungkinan bisa punya 1 triliun. Kita harapkan dalam 4 tahun kita juga bisa tidak impor bensin dari luar. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga menargetkan 2.500 satuan pelayanan pengamanan gizi beroperasi di Papua pada HUT RI ke-81. Program ini ditujukan untuk memperluas akses gizi, termasuk di wilayah terpencil bagi sekitar 750.000 masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menugaskan Badan Gizi Nasional mengoperasikan 2.500 satuan pelayanan pengamanan gizi di Papua pada HUT RI ke-81, 17 Agustus 2026. Target ini disampaikan saat pengerahan kepada Kepala Daerah se-Papua dan KEPP OKP di Istana Negara pada Selasa 16 Desember sebagai upaya memperluas akses gizi bagi masyarakat. Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan dari 2.500 SPPG tersebut, sekitar 1.400 akan berada di wilayah terpencil Papua. Saat ini Papua baru memiliki 179 SPPG yang tersebar di 6 provinsi, sehingga target ini merupakan peningkatan signifikan. Presiden Prabowo menyadari tantangan geografis, namun berharap seluruh SPPG dapat berfungsi penuh paling lambat 5 bulan setelah Maret 2026. Yang jelas kita berharap kita berharap 17 Agustus 2026 untuk Papua semua 2.500 SPPG sudah berfungsi. Ya, Siap, Pak Presiden. Kepala BGN punya rencana Maret sangat bagus, tapi kita berharap 17 Agustus semua SPPG untuk Papua harus sudah bekerja dan sudah berproduksi. Siap, Pak Presiden. Ya. 750.000 itu kalau di Jawa kan 7,5 triliun. Jadi untuk di Papua ada kemungkinan akan mencapai sekitar 25 triliun, Pak. Uang badan gizi akan turun ke Papua. BGN optimistis target tercapai seiring minat investor yang tinggi untuk membangun SPPG di wilayah timur Indonesia. Seluruh fasilitas ini diproyeksikan melayani sekitar 750.000 penerima manfaat, meski biaya operasional di Papua diperkirakan 3 kali lipat dibanding Jawa karena tingginya biaya logistik dan bahan pangan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengungkap rencana akan membangun perguruan tinggi negeri atau PTN di daerah otonom baru di Papua. Hal itu merupakan programnya dalam percepatan pembangunan Papua. Mendiktiksayantik Brian Yuliarto mengungkapkan rencana pembangunan perguruan tinggi negeri atau PTN di daerah otonom baru di Papua. Hal itu merupakan programnya dalam percepatan pembangunan Papua. Brian menyebutkan pihaknya akan terlebih dahulu melihat lokasi. Brian turut didampingi Presiden Prabowo Subianto dalam rapat percepatan pembangunan Papua di Istana. Nanti lihat apa yang pendidikan tinggi bisa lakukan. Tentu kita memiliki perencanaan ya. Beberapa 3 provinsi di Papua itu belum memiliki perguruan tinggi negeri. Kita akan lihat seperti apa yang mungkin untuk dibangun PTN. Daerah itu di mana aja Pak? Papua apa Pak? Papua Tengah ya, Papua Pegunungan,
satu lagi Papua Barat Daya kalau nggak salah. Untuk tenaga pengajarnya sendiri Pak? Ya nanti kita lihat, tentu kita berharap sumber daya manusia yang berasal dari Papua bisa menjadi dosen juga. Dalam pertemuan itu, seluruh kepala daerah di Papua juga hadir. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Sedangkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengungkapkan bahwa Refinery Development Master Plan Balikpapan sudah siap untuk beroperasi jika telah diresmikan Presiden Prabowo Subianto. Dengan beroperasinya RDMP, Indonesia diproyeksikan surplus solar pada tahun 2026. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa Refinery Development Master Plan atau RDMP Balikpapan sudah siap untuk beroperasi secara komersil. Namun masih menunggu jadwal Presiden Prabowo untuk meresmikan mega proyek RDMP di Balikpapan. Sebelumnya peresmian RDMP Balikpapan ini direncanakan pada 17 Desember 2025. RDMP Balikpapan merupakan salah satu proyek strategis nasional dengan nilai investasi mencapai 7,4 miliar US dollar atau sekitar 126 triliun rupiah. Selain peningkatan fasilitas pengelolaan, proyek ini juga mencakup pembangunan oil storage berkapasitas 2 juta barel. Ditujukan untuk memenuhi hingga 25% kebutuhan BBM nasional. Dengan beroperasinya RDMP Balikpapan, Indonesia diproyeksikan surplus solar pada tahun 2026. RDMP di Balikpapan, pada prinsipnya semuanya udah siap. Namun kan kita harus menyesuaikan dengan jadwal Bapak Presiden. Kita ingin Bapak Presiden yang akan meresmikan ya. Jadi kita tunggu itu aja. Persoalannya cuma persoalan teknis, bukan persoalan lain-lain ya. Kita tunggu aja. Dan insya Allah bulan-bulan ini kita usahakan bisa selesai. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Kesehatan menambah tenaga medis di Aceh Utara untuk menangani warga terdampak banjir. Penugasan ini dilakukan atas perintah Presiden Prabowo Subianto guna mempercepat pemulihan kesehatan masyarakat. Kementerian Kesehatan telah menerjunkan tenaga cadangan kesehatan di wilayah terdampak banjir di Aceh, khususnya Aceh Utara. 2 pos utama ditempatkan, yaitu pos pelayanan kesehatan TCK EMT1 di Desa Kuala Cangkoy, Kecamatan Lapang, dan pos kesehatan Lapang untuk memberikan pelayanan medis kepada warga terdampak bencana. Sejumlah tenaga medis di pos tersebut melakukan pertolongan terhadap warga yang terluka, serta pemeriksaan kesehatan seperti tensi darah. Aceh Utara menjadi provinsi dengan kebutuhan tenaga kesehatan paling tinggi dengan kekurangan tenaga medis di rumah sakit umum daerah dan puskesmas yang terus dipenuhi secara bertahap oleh Kemenkes. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan pihaknya akan mengirim 600 tenaga kesehatan termasuk dokter, dokter spesialis, dokter koas, dan perawat ke Aceh, Sumut, dan Sumbar. Penambahan tenaga medis ini merupakan respon langsung atas perintah Presiden Prabowo untuk mempercepat pemulihan kesehatan masyarakat terdampak bencana. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sedangkan Kementerian PU menerjunkan 310 personel dan ratusan alat berat untuk memperbaiki infrastruktur terdampak banjir di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Akses utama antar kota dan juga kabupaten kini mulai pulih, memudahkan mobilitas warga dan distribusi bantuan. Kementerian Pekerjaan Umum menerjunkan 310 personel untuk mempercepat perbaikan infrastruktur terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Personel berasal dari unsur sumber daya air, Bina Marga, dan Cipta Karya, serta bertugas melakukan respon cepat, inspeksi, dan mendukung penanganan darurat di lapangan. Selain personel, Kementerian PU mengerahkan 312 unit alat berat dan 10 beli, serta 358 unit alat pendukung yang tersebar di ketiga provinsi. Aksi ini membantu mempercepat pemulihan akses utama antar kota dan kabupaten yang sebelumnya terputus akibat bencana. Berbagai ruas jalan dan jembatan kini sudah dapat dilalui kembali oleh masyarakat, termasuk jalur strategis di Aceh seperti Banda Aceh, Merudu, dan Kota Langsa, Kuala Simpang. Di Sumut seperti di Srikalang, Sibolga, dan Medan Binjai, serta di Sumbar seperti Padang, Pariaman, Lubuk, Basung, dan Padang, Solok, Sawalunto. Langkah ini memastikan mobilitas warga dan distribusi bantuan berjalan lancar. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah juga mempercepat pemulihan infrastruktur pasca bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar dengan membangun jembatan darurat. Beberapa jembatan strategis termasuk Tupin Mane dan Dusun 3 Pondok Gudang sudah dapat dilalui kembali.
Pemerintah terus mempercepat pemulihan infrastruktur di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pasca bencana. Fokus utama adalah pembangunan jembatan darurat atau jembatan Beli untuk memulihkan konektivitas dan memperlancar distribusi bantuan. Di Aceh, 4 jembatan strategis menjadi sorotan. Jembatan Tepin Mane di Biren sudah dibuka kembali untuk kendaraan 2 arah. Sementara jembatan Topeng Redep dijadwalkan rampung 18 Desember 2025. Jembatan Kuta Belang dengan konstruksi lebih kompleks diproyeksikan selesai 25 Desember 2025. Sementara di Sumatera Utara, jembatan Dusun 3 Pondok Gudang di Langkat sudah 60% rampung dibangun oleh TNI AD dan warga sipil menggunakan material Armco. Meskipun darurat, jembatan ini sudah dapat dilalui kendaraan roda 4, memulihkan akses vital bagi masyarakat yang sebelumnya terisolasi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Tak hanya itu saja, namun pemerintah juga memberikan relaksasi kredit usaha rakyat atau KUR bagi debitur terdampak bencana alam di 3 provinsi. Kebijakan ini diputuskan dalam rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menjelaskan pada fase pertama, debitur tidak diwajibkan membayar angsuran, serta tidak dilakukan klaim penjaminan dan asuransi. Fase ini berlaku mulai Desember 2025 hingga Maret 2026, sambil dilakukan pemetaan dampak bencana terhadap usaha debitur. Pada fase berikutnya, pemerintah memberikan opsi perpanjangan tenor, tambahan kredit, hingga potensi penghapusan kewajiban bagi usaha yang tidak dapat dilanjutkan. Pemerintah juga menetapkan subsidi bunga KUR sebesar 0% pada tahun 2026 dan 3% pada 2027. Dengan arahan Bapak Presiden dan juga kemarin juga dilaporkan di dalam sidang Kabinet Paripurna terkait dengan penanganan kewajiban KUR bagi debitur terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tadi putuskan bahwa OJK telah mengeluarkan POJK yang melanjutkan terkait dengan proses restrukturisasi KUR yang diberikan relaksasi sampai dengan 3 tahun. Kebijakan ini diharapkan menjadi bantalan ekonomi bagi pelaku usaha kecil agar dapat bangkit pasca bencana. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bersama kementerian dan lembaga terkait menggelar workshop regulasi kebencanaan. Kegiatan ini bertujuan untuk menyatukan langkah penanganan dan pemulihan pasca bencana agar lebih cepat, responsif, dan berkelanjutan. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bersama kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah serta perwakilan universitas menyelenggarakan workshop regulasi kebencanaan. Workshop ini digelar untuk menyatukan persepsi dan langkah strategis dalam penanganan pasca bencana. Tidak hanya berfokus pada pembangunan kembali rumah dan infrastruktur, namun juga memastikan akses tetap terbuka, distribusi logistik berjalan lancar, serta masyarakat di wilayah terdampak dapat bangkit dan lebih kuat. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menjelaskan, prinsip Build Back Better menjadi pijakan utama dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi, sehingga pemulihan dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan, sesuai dengan arahan Presiden. Pemerintah pusat siap memperkuat regulasi dan mekanisme kebencanaan, agar proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat, responsif, dan akuntabel. Bukan sekedar memulihkan kondisi, namun membangun kehidupan masyarakat yang lebih baik ke depannya. Lahan untuk rekon, membangun rumah secepat-cepatnya, mengembalikan jalan, bahkan membangun jalan alternatif agar tidak lagi terjadi isolasi total yang berkepanjangan. Kita harus memperpanjang landasan di beberapa bandara, memperbanyak lapangan-lapangan olahraga sebagai drop-off bantuan logistik yang sekaligus sebagai tempat landing helikopter. Build back better, kita harus membangun jauh lebih baik daripada sebelumnya. Ini upaya yang tidak mudah, harus dilakukan secara cepat. Regulasi menjadi kunci. Ini adalah bencana yang ditangani secara penuh oleh pemerintah Indonesia. Kita tetap harus akuntabel, tetapi kita harus membangun birokrasi yang lebih ringkas, lebih pendek dalam menghadapi bencana ini. Channel normal tidak bisa lagi digunakan, ini adalah channel kebencanaan.
arahan Bapak Presiden sejak kabinet kemarin, kita harus mengembalikan kondisi ini secara secepat-cepatnya dan kemudian seefektif mungkin, bukan semata-mata mengembalikan kehidupan seperti semula, tapi membuat kehidupan menjadi lebih baik. Pratikno juga menegaskan prinsip Build Back Better menjadi landasan agar pemulihan dilakukan secara terencana dan berkelanjutan. Melalui penguatan regulasi dan sinergi antar pemangku kepentingan, pemerintah berharap penanganan pasca bencana ke depan dapat berjalan lebih efektif, terukur dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat terdampak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sempat mencapai Rp35.000, harga gas LPG 3 kg di Aceh kini kembali normal, menjadi Rp18.000. Warga pun menyambut gembira operasi pasar yang membuat LPG lebih terjangkau. Pertamina menggelar operasi pasar LPG 3 kg di kantor Camat Blang Bintang, Aceh Besar untuk membantu masyarakat pasca bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Kegiatan ini disambut antusias warga karena harga LPG kembali normal, Rp18.000 per tabung dibanding sebelumnya mencapai Rp22 hingga Rp35.000. Salah satu warga yaitu Ani mengaku bersyukur bisa membeli LPG dengan harga normal. Melalui sistem antrian yang lebih tertib, ia berharap pasokan LPG ke depannya lebih lancar, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru agar semua warga bisa mendapatkannya secara adil. Wakil Wali Kota Banda Aceh Afdal Khalilullah mengatakan, operasi pasar ini digelar untuk memastikan pasokan energi terpenuhi dan harga tetap sesuai ketentuan. Kegiatan ini juga bertujuan membantu masyarakat menghadapi kesulitan pasca bencana sekaligus menekan inflasi di wilayah Banda Aceh. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menkyu pastikan defisit APBN di bawah 3% meski tekanan besar. Informasi selengkapnya sejenak. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya dari Kementerian Transmigrasi. Kembali melepas dan memberangkatkan para calon transmigran asal Lampung, DKI Jakarta, Banten, serta Jawa Barat ke wilayah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi resmi melepas sekaligus memberangkatkan para calon transmigran asal Lampung, DKI Jakarta, Banten, serta Jawa Barat ke Torire, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, dan kawasan Taramanutua, Kabupaten Polewali, Mandar, Sulawesi Barat. Para calon transmigran tersebut terdiri dari 75 kepala keluarga dengan 255 jiwa yang diberangkatkan di kantor pemerintah Provinsi Bandar Lampung, pada Selasa siang. Viva Yoga mengatakan hal ini menjadi momentum penting mengingat Lampung kini bukan lagi menjadi kota transmigrasi, melainkan menjadi kota asal transmigran. Adapun dirinya menjelaskan alasan masyarakat yang ingin menjadi transmigran dikarenakan ingin merubah pendapatan menjadi lebih baik. Selain itu juga program transmigrasi merupakan asta-cita Presiden Prabowo Subianto agar adanya pemerataan penduduk dan pembangunan wilayah. Kami dari Kementerian Transmigrasi mengucapkan terima kasih kepada Pemprov Lampung yang menjadi tuan rumah, Pak Sekda, menjadi tuan rumah pemberangkatan calon transmigrasi sebanyak 75 kepala keluarga dan 255 jiwa dari Provinsi Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jakarta, dan Jawa Timur. Ini adalah momentum sejarah yang penting kenapa kita hadir untuk pemberangkatan calon transmigrasi di Provinsi Lampung. Yang pertama, Lampung itu tidak bisa dipisahkan dari program transmigrasi. Bahkan sebelum kemerdekaan, tahun 1905, zaman kolonisasi Belanda juga
ada pemberangkatan 155 dari Kabupaten Kedu, Jawa Tengah di Lampung. Yang kedua, Hari Bakti Transmigrasi tanggal 12 Desember itu bertepatan dengan pemberangkatan pertama pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, warga trans ke Lampung dan Lubuk Linggau. Jadi sekarang ini Lampung yang dulu sebagai tempat tujuan transmigrasi, sekarang Lampung menjadi tempat asal transmigrasi, menjadi daerah pengirim transmigrasi. Ini menunjukkan bahwa di Provinsi Lampung telah terjadi transformasi, dinamika sosial, perubahan ekonomi, sosial, politik yang cukup bagus, sehingga yang dulu Provinsi Lampung sebagai daerah tujuan untuk warga melakukan transmigrasi, sekarang Lampung menjadi provinsi yang mengirim asal transmigrasi ke beberapa daerah yang lainnya. Program ini merupakan asta cita Presiden Prabowo Subianto agar dapat mensejahterakan masyarakat melalui mendapatkan pendapatan yang baik. Dari Lampung, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke Menteri Keuangan yang memastikan defisit APBN 2025 akan tetap berada di bawah 3% terhadap produk domestik bruto meskipun menghadapi tekanan yang besar. Purbaya memastikan APBN yang dikelolanya sejak awal September 2025 akan membukukan defisit di bawah 3%. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan bahwa APBN yang dikelola olehnya sejak awal September 2025 akan membukukan defisit di bawah 3% atau masih dalam batasan undang-undang. Purbaya masih menghitung arus keluar masuk kas APBN jelang penutupan 2025, sehingga belum bisa memastikan apabila defisit APBN akan melebar dari outlook 2,78% terhadap PDB, meskipun penerimaan pajak masih di bawah target. Penerimaan negara awalnya ditargetkan mencapai 3.005,1 triliun rupiah, yang kemudian diturunkan menjadi 2.865,5 triliun rupiah atau 95,4% dari target awal. Proyeksi defisit pun dikoreksi dari semula 2,53% terhadap produk domestik bruto menjadi 2,78% PDB. Catatan realisasi terakhir per akhir Oktober 2025, pendapatan negara tercatat sekitar 2.113,3 triliun rupiah atau 73,7% dari target proyeksi. Sedangkan defisit dilaporkan pada level 2,02% PDB. Karena masih gerak, yang jelas tahun depan akan berubah. Saya akan lihat betul pajak seperti apa. Saya akan hands on. Defisit berubah, mungkin akan lebih besar lagi, tapi saya katakan di bawah 3%. Jadi secara undang-undang masih aman, masih dihitung. Kan angkanya bergerak terus nih. Kita masih tunggu yang masuk ke sini berapa, terus PDB-nya juga berapa, kan geser kan. Ada berapa, tapi saya 2 triliun, 3 triliun besar enggak? Katanya pajak Sago mau ngasih 2-3 triliun tuh. Itu dari pajak tuh. Dari barang yang dirampas itu loh. Terus apa ya, yang satuan PKH itu. Yang PNBP. Yang untuk saya kan yang penting uangnya cukup. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Sedangkan Komisi 9 DPR RI melihat secara langsung perubahan layanan kesehatan di RSUD Bahtera Mas Kendari. Fasilitas kesehatan yang semakin lengkap dan alat medis yang modern diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Sulawesi Tenggara. Komisi 9 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke RSUD Bahtera Mas Kendari, Rabu 10 Desember 2025. Kunjungan ini untuk melihat langsung perkembangan dan peningkatan layanan kesehatan di rumah sakit tersebut. Hasilnya, Komisi 9 menilai terjadi perubahan nyata, mulai dari fasilitas yang semakin lengkap hingga penggunaan alat medis yang lebih modern. Kondisi ini menumbuhkan harapan baru bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang lebih baik di daerah sendiri. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Yahya Zaidi menegaskan besarnya dukungan pemerintah pusat harus diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
serta pemanfaatan alat kesehatan secara maksimal agar masyarakat tidak perlu lagi mencari pengobatan di luar daerah. Langkah ini menjadi bagian dari ikhtiar pemerintah dan DPR RI untuk menghadirkan layanan kesehatan yang lebih dekat, cepat, dan berkualitas bagi warga Sulawesi Tenggara. Ya, hari ini kita melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Batara Mas untuk mengecek kondisi yang terjadi di rumah sakit. Mudah-mudahan tidak ada temuan yang berarti. Dukungan pemerintah pusat sudah sangat besar, maka harus diikuti dengan SDM yang kompeten, serta pemanfaatan alat kesehatan secara maksimal, sehingga masyarakat tidak perlu lagi berobat ke luar daerah. Dengan peningkatan fasilitas dan kualitas layanan di RSUD Batara Mas, diharapkan akses kesehatan bagi masyarakat Sulawesi Tenggara semakin mudah dan merata. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan mengungkapkan terdapat 31 perusahaan yang sedang diselidiki terkait bencana banjir bandang yang terjadi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan telah mengidentifikasi sejumlah perusahaan penyebab bencana banjir dan longsor yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Sebanyak 31 perusahaan diduga bertanggung jawab atas bencana tersebut. Komandan Satgas PKH, Majen TNI Dodi Triwinarto, mengatakan di Provinsi Aceh terdapat 9 perusahaan yang diduga berkaitan langsung dengan bencana, khususnya di wilayah daerah aliran sungai atau DAS. Di Sumatera Utara, Satgas PKH mengidentifikasi 8 perusahaan, termasuk kelompok pemegang hak atas tanah atau PHT yang diduga berkaitan dengan bencana di sejumlah wilayah DAS. Sementara itu di Sumatera Barat, Satgas PKH menduga terdapat 14 perusahaan lokal yang berkaitan dengan bencana banjir dan longsor di 3 wilayah daerah aliran sungai. Untuk yang di Aceh, dugaan sementara yang terimbas langsung, yang terkait langsung dengan DAS daerah aliran sungai itu ada 9 PT. Untuk yang di Sumatera Utara, DAS yang di Batang Toru, Sungai Garoga, kemudian yang di Langkat, termasuk longsor yang ada di sana, itu ada 8, termasuk dengan kelompok PHT, pemegang hak atas tanah. Kemudian yang untuk di Sumatera Barat, dugaan terhadap subjek hukum yang ada, entitas perusahaan lokal, diperkirakan ada 14 dari 3 wilayah daerah aliran sungai. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Tak hanya itu saja pemirsa, namun Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan juga memastikan akan memberikan sanksi administrasi kepada perorangan ataupun korporasi yang melakukan perusahaan lingkungan di 3 provinsi terdampak banjir Sumatera. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH memastikan setiap subjek hukum yang diduga turut berkontribusi atas terjadinya bencana alam di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara akan dimintai pertanggungjawaban. Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengatakan bahwa Satgas PKH telah melakukan langkah-langkah identifikasi terkait perbuatan pidana atas bencana yang terjadi di Provinsi Sumatera tersebut. Selain proses pidana, subjek hukum yang bertanggung jawab baik perorangan maupun korporasi akan dikenakan sanksi administrasi berupa evaluasi perizinan yang telah dikeluarkan. Selain proses pidana, kepada subjek hukum yang dinilai bertanggung jawab, tidak saja perorangan, korporasi pun akan dikenai pertanggungjawaban pidana. Selain itu juga diputuskan tadi akan dikenakan sanksi administratif berupa evaluasi perizinan jika mereka memiliki izin. Akan dilakukan evaluasi atas perizinan yang telah dikeluarkan kepada korporasi yang terindikasi menjadi subjek hukum penanggung jawab pidana yang telah terjadi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain di mana pemerintah akan melakukan evaluasi regulasi peraturan mulai dari sektor lingkungan hidup hingga perbaikan tata kelola. Hal ini dilakukan guna mencegah bencana serupa tidak kembali terjadi.
Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengatakan bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi regulasi, peraturan sektor lingkungan hidup, kehutanan, tata ruang wilayah, energi dan sumber daya alam, termasuk perbaikan keseluruhan tata kelola. Menurutnya, apabila regulasi dan tata kelola diperbaiki, akan mencegah kejadian bencana terulang kembali. Ia menegaskan Satgas PKH akan terus bekerja secara optimal dalam melakukan penertiban kawasan hutan. Guna mencegah kejadian bencana berulang kembali, pemerintah akan melakukan evaluasi regulasi peraturan di sektor lingkungan hidup, kehutanan, tata ruang wilayah, energi dan sumber daya alam, termasuk perbaikan keseluruhan tata kelola, sehingga keberadaan Satgas PKH memang di Perpesnya memang untuk penertiban kawasan hutan, ini akan kita optimalkan dengan secepat mungkin, melakukan perbaikan juga tata kelola selain dengan proses penindakan secara pidana, dengan harapan apabila regulasi dan tata kelola diperbaiki, ini mudah-mudahan tidak akan berulang kembali seperti bencana yang kita saksikan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sedangkan penyidik dari Bareskrim Mabes Polri dan Kejaksaan Agung telah mengumpulkan data dari para ahli terkait proses penyelidikan dalam bencana di Sumatera. Polisi juga akan menetapkan tersangka dari 19 saksi yang sedang dalam proses pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Mabes Polri hingga saat ini masih memproses pemeriksaan 19 saksi dari kasus bencana banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Setelah berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Agung, polisi juga akan segera menetapkan tersangka dari beberapa saksi yang saat ini menjalani proses pemeriksaan. Bareskrim Mabes Polri juga belum menyebutkan perusahaan-perusahaan yang akan ditetapkan sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas banyaknya kayu yang ikut tersapu banjir bandang di Sumatera. Bertanya, kami tentunya mewakili pemerintah telah menyediakan sumber daya yang luar biasa. Karena kasus ini adalah kasus yang luar biasa, pemerintah tentunya menyediakan sumber daya manusia yang paling hebat, kemudian dana yang luar biasa untuk melakukan pengungkapan kasus ini. Demikian pula aturan-aturan yang diterapkan tentunya juga semua aturan yang akan bisa menjerat pelaku tindak pidana yang luar biasa ini. Kami terapkan tindak pidana lingkungan hidup, kemudian pencucian uang, sekaligus nanti pertanggungjawaban perorangan ataupun korporasi. Hingga saat ini proses penyidikan juga masih berjalan. Para pelaku juga akan dijerat dengan ancaman hukuman seumur hidup, mengingat banyak jumlah korban jiwa serta dampak bagi lingkungan. Kejaksaan Agung dalam proses penetapan tersangka juga turut membawa staf jaksa peneliti agar sejak awal mengetahui kondisi dan fakta lapangan, sehingga mempermudah proses penuntutan ke depannya. Dari Jakarta, Theo Fandi, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung telah menerima SPDP atau Surat Pemberitahuan dimulainya penyelidikan dari penyidik di Tipiter Bareskrim Polri. Penyelidikan ini terkait dugaan tindak pidana di bidang lingkungan hidup yang terjadi di wilayah Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara yang diduga dilakukan oleh sebuah korporasi besar. Setelah dilakukan koordinasi antara Bareskrim Mabes Polri dan Kejaksaan Agung untuk proses penyelidikan tindak pidana di bidang lingkungan hidup yang memperparah dampak bencana alam di Sumatera, Jampidum Kejaksaan Agung telah menerima SPDP atau Surat Pemberitahuan dimulainya penyelidikan terhadap perusahaan atau korporasi besar yang memperparah bencana alam di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara pada 16 Desember 2025 yang mengakibatkan korban meninggal dan kerusakan lingkungan dalam skala besar. Kejaksaan juga telah berkoordinasi dengan penyidik sesuai dengan amanat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru yang isinya mengharuskan penuntut umum dilibatkan sejak tahap penyidikan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penegakan hukum berjalan secara berkualitas dan tanpa adanya ego sektoral, serta memperlancar dalam pemberkasan perkara. Kejaksaan juga menegaskan bahwa dalam peristiwa yang terjadi di wilayah bencana, khususnya di Sumatera yang sudah terdapat bukti yang tidak dapat disangkal. Teman-teman media semuanya, pertama, Kejaksaan selaku penuntut umum sudah mendapatkan surat perintah pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik di Tipiter
atas dugaan tindak pidana di bidang lingkungan hidup yang terjadi di seputaran Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah yang dilakukan oleh sebuah korporasi. Ini yang kemudian menjadi titik bahwa perbuatan ini tidak sekedar hanya tindak pidana di bidang lingkungan hidup, tapi yang utama adalah mengakibatkan bencana atau diduga ada faktor sebab akibat di situ. Nah, kemudian dari posisi itu kami selaku peneliti jaksa penuntut umum kita berkoordinasi sejak awal, apalagi amanat KUHP yang baru nanti pasal 58 sampai 62 KUHP yang baru itu mengamanatkan penyidikan itu penyidik menggandeng penuntut umum sejak awal. Tujuannya satu, kita ingin menegakkan hukum ini dengan benar, berkualitas, dan jangan sampai ada ego sektoral, apalagi berkas bolak-balik. Tujuannya satu, ini ada satu peristiwa pidana, kita sudah sepakat tadi sudah digelar, bukti-buktinya nyata, peristiwanya nyata, korbannya nyata, tidak bisa dibantah lagi. Tugas kita selaku penegak hukum, kita akan bersama-sama memfaktakan ini menjadi fakta yuridis, dan nanti akan kita gelar, kita bawa ke pengadilan. Dan yang utama adalah kita ingin meminta pertanggungjawaban korporasi terkait dengan pemulihan. Kejaksaan Agung dan Bareskrim Mabes Polri juga telah menyepakati sanksi terhadap korporasi harus dimintai pertanggungjawaban, terutama terkait pemulihan lingkungan dan ganti kerugian sesuai pasal 112 Undang-Undang Lingkungan Hidup. Kejaksaan Agung tetap akan memproses penyelidikan perkara ini untuk segera dituntaskan secara hukum, sekaligus menjadi harapan masyarakat dalam mencapai keadilan dan menjalankan arahan Presiden terkait penegakan hukum lingkungan. Dari Jakarta, Theo Fandi, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, menyatakan 323 dapur MBG dialihkan untuk membantu korban banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Program ini langsung bergerak cepat untuk menyediakan makanan bergizi bagi para pengungsi. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta pada Senin 15 Desember menyampaikan bahwa sebanyak 323 satuan pelayanan pemenuhan gizi dari program makan bergizi gratis kini beralih fungsi menjadi dapur umum untuk membantu masyarakat terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari jumlah tersebut, 109 SPPG berada di Aceh, 148 di Sumatera Utara, dan 66 di Sumatera Barat, menyediakan makanan bergizi bagi para pengungsi. Dapur-dapur MBG ini didukung oleh anggaran yang selalu tersedia untuk wilayah terdampak bencana, sehingga pelayanan dapat terus berjalan. Secara nasional, hingga saat ini telah berdiri 17.555 SPPG di 38 provinsi, yang telah melayani 50,39 juta pelajar, sekaligus membuka lapangan kerja bagi 741.985 orang. Program MBG juga melibatkan 41.389 pemasok dalam distribusi makanan bergizi. Terkait dengan tanggap bencana di halaman 9, Alhamdulillah di Provinsi Aceh ada 109 SPPG, di Provinsi Sumatera Utara ada 148 SPPG, di Provinsi Sumatera Barat ada 66 SPPG, total 323 SPPG yang dikonversi dari melayani penerima manfaat anak sekolah, ibu hamil menyusui karena terdampak, kemudian melayani pengungsi. Kita pastikan seluruh virtual account di daerah bencana, kita pastikan selalu tersedia uangnya agar bisa tetap melayani pengungsi. Serapan anggaran program MBG hingga kini mencapai 58 triliun rupiah atau 81% dari pagu. Hingga akhir Desember sebanyak 19.000 SPPG baru akan didirikan untuk memperluas jangkauan program, menjadikan dapur-dapur MBG salah satu pilar utama dalam mendukung ketahanan gizi masyarakat di seluruh Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sedangkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melantik 7 anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jakarta periode 2025 hingga 2028 di Balai Kota Jakarta pada Rabu 17 pagi. Pramono mengapresiasi kinerja KPID DKI Jakarta dalam menjaga fondasi ruang siar yang sehat. Ia juga meminta kepada KPID untuk lebih adaptif dan responsif dalam menghadapi konvergensi media. Gubernur DKI Jakarta melantik 7 komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah periode 2025 hingga 2028. Mereka yang dilantik ialah Ahmad Syulhi, Luli Barlini, Ferry Opta Ferdinansyah, Ananda Ismail,
Ari Wahyudi Eldimar, Didik Syuyuti, dan Sona Sofian Permana. Dalam kesempatannya, Pramono tegaskan bahwa Jakarta adalah etalase nasional yang memiliki pengaruh besar. Maraknya hoaks dan disinformasi menjadi tantangan serius yang harus dihadapi bersama dan berkelanjutan. Apa yang disiarkan dari Jakarta tidak hanya dikonsumsi oleh warganya, tetapi membentuk rujukan, narasi, dan persepsi publik di tingkat nasional hingga internasional. Pada saat yang sama, seperti kita ketahui, kita berada dalam landscape media yang berubah sangat cepat. Konvergensi antara penyiaran konvensional dan platform digital disertai maraknya hoax serta disinformasi menjadi tantangan serius yang harus dihadapi secara bersama dan berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, KPID memegang peran strategis dalam menjaga marwah penyiaran. KPID dituntut untuk tetap adaptif dan responsif terhadap perkembangan kebijakan penyiaran. Hadir sebagai penyeimbang, menjaga ruang siar tetap beretika sehat dan berpihak pada kepentingan publik, terutama dalam melindungi generasi muda. Dalam kesempatan yang sama, Komisioner KPID Jakarta periode 2018 hingga 2025, Tri Andri Supriyadi, berharap Komisioner KPID Jakarta yang baru dapat menyelesaikan berbagai tantangan, khususnya di lembaga penyiaran. Tantangan hari ini terkait penyiaran cukup banyak karena gimana kita menumbuh kembangkan rasa menonton TV kembali seperti dulu, dan hari ini saingan lembaga penyiaran selama saya menjabat itu untuk di global di platform media sosial. Nah, harapan saya sebagai ex-komisioner KPID di Jakarta hari ini, semoga RUU penyiaran segera disahkan untuk menunjang lembaga penyiaran. Dan menurutnya, RUU penyiaran penting disahkan untuk menghadapi perubahan dari media konvensional ke media sosial guna menunjang fungsi lembaga penyiaran. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemerintah luncurkan kanal aduan P2SP untuk menampung kendala dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya kembali dari pemerintah yang meluncurkan kanal pengaduan, yaitu Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah atau Satgas P2SP. Kanal ini ditujukan untuk menampung kendala dan hambatan yang dihadapi para pelaku usaha. Kanal pengaduan P2SP dapat diakses selama 24 jam melalui laman lapor.satgaspdua-sp.go.id. Pemerintah menegaskan setiap aduan akan dibahas dalam forum rutin mingguan Satgas. Satgas P2SP memiliki 3 kelompok kerja, yaitu monitoring realisasi anggaran, debottlenecking usaha, dan penyelesaian regulasi. Hingga pertengahan Desember, realisasi anggaran program strategis telah mencapai lebih dari 1.200 triliun rupiah. Kementerian Keuangan menyatakan siap menindaklanjuti laporan terkait perpajakan, kepabeanan, serta dukungan anggaran pasca bencana. Kehadiran kanal P2SP adalah bentuk nyata perhatian pemerintah dalam mendampingi dunia usaha. Selain itu, kanal ini menjadi instrumen nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, dan penciptaan lapangan kerja. Keuangan tentu sebagai bagian dari Satgas P2SP, kita akan connect dengan yang kebutuhan pajak, yang kebutuhannya kepabeanan dan cukai. Jadi laporan yang masuk, yang nanti lewat kanal ini akan ditindaklanjuti kalau ada yang terkait dengan insentif perpajakan, tentang aturan perpajakan, akan jadi masukan kita dan kita diskusikan di dalam Satgas ini. Khususnya itu untuk yang Pokja 2. Kalau yang Pokja 1 soal realisasi anggaran, biasanya kan kita memang menyampaikan setiap bulan.
Nanti kita akan update terus tentang PKH yang tadi program-program strategis nasional. Itu poin pertama, jadi Kementerian Keuangan akan terlibat secara aktif dalam Satgas ini. Pemerintah berharap kehadiran kanal P2SP dapat mempercepat pelaksanaan program serta memperkuat iklim usaha nasional. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi terus mendalami dugaan keterlibatan mantan Menteri Agama Yakut Cholil Qumas dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota haji tambahan di Kementerian Agama periode 2023 hingga 2024. Yakut Cholil Qumas diperiksa selama 8,5 jam dan dicecar sejumlah pertanyaan oleh penyidik, mulai dari diskresi yang bertentangan dengan undang-undang, jual beli kuota haji khusus, dugaan aliran dana ke oknum Kementerian Agama, hingga kerugian keuangan negara. Dugaan keterlibatan mantan Menteri Agama Yakut Cholil Qumas dalam pusaran dugaan korupsi pembagian kuota haji tambahan terus disidik penyidik KPK. Dalam salah satu fokus pemeriksaan Yakut adalah tentang perhitungan kerugian negara yang diharapkan menjadi pelengkap dari keterangan saksi-saksi lain. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan kuota haji tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi sedianya diperuntukkan untuk ibadah haji reguler dengan tujuan untuk memangkas panjangnya antrian yang mencapai 30 hingga 40 tahun. Namun kuota haji tambahan ini diduga disalahgunakan melalui diskresi Menteri Agama yang bertentangan dengan undang-undang. Penyidik mendalami diskresi ini, apakah inisiatif dari Menteri Agama sendiri atau atas usulan pihak lain. Menurut Budi Prasetyo, pendistribusian dan jual beli kuota haji tambahan ke penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK juga menjadi bagian dari pemeriksaan Yakut Cholil Qumas. PIHK diduga menjual kuota haji khusus kepada jemaah baru sehingga jemaah yang sudah lama mengantri disalib oleh mereka yang membayar lebih cepat dan lebih besar. Penyidik pun terus menelusuri aliran dana praktik jual beli kuota haji tambahan ini ke oknum-oknum di Kementerian Agama. Jadi masuk informasi penyidik mulai dari asal-muasal kuota haji tambahan ini, di mana pemerintah Arab Saudi tidak tambahan 20 juta yang bertujuan untuk memangkas panjangnya antrian ibadah haji reguler di Indonesia. Karena dalam kenyataannya rata-rata jamaah haji saja atau bahkan sampai 30 tahun bisa melaksanakan ibadah haji. Namun demikian dari 20 kuota haji tambahan melakukan diskresi Kementerian Agama jadi 50%. Padahal kalau kita menunjukkan pembagian haji adalah 90% untuk ibadah reguler dan 8% ibadah haji khusus. Sebelumnya, KPK menemukan adanya unsur pidana dalam kasus ini sehingga meningkatkan status penangkapan perkara dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. KPK kemudian mencegah mantan Menteri Agama Yakut Cholil Qumas dan 2 orang lain berpergian ke luar negeri untuk kepentingan penyidikan. Dari Jakarta, Dio Malawu, Sinpo TV melaporkan. Kembali dari Presiden Prabowo Subianto yang menjenguk korban insiden tabrakan supir mobil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Rumah Sakit Umum Daerah Koja, Jakarta pada Selasa 16 Desember 2025. Baik-baik kamu ya. Ya. Berani ya. Presiden RI Prabowo Subianto menjenguk korban insiden tabrakan sopir mobil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Rumah Sakit Umum Daerah Koja, Jakarta pada Selasa 16 Desember. Prabowo tiba di rumah sakit pukul 12.15 siang. Saat tiba, Prabowo langsung menyapa pihak rumah sakit dan juga para warga serta anak-anak di lokasi dengan berpelukan dan bersalaman. Kemudian Prabowo menuju ruang perawatan untuk melihat kondisi para korban yang dirawat di rumah sakit tersebut. Mereka terdiri atas guru dan juga siswa yang turut menjadi korban dalam kecelakaan di SDN Kalibaru 1 Cilincing, Jakarta Utara. Prabowo ditemani Kepala BGN Dadan Hindayana menengok satu persatu korban. Anak-anak tersenyum saat dihampiri oleh Presiden Prabowo ke ruang rawat. Peninjauan langsung oleh Presiden ini dilakukan untuk memastikan penanganan berjalan optimal dan juga merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap para siswa dan guru yang terluka akibat insiden tersebut. Dari Jakarta, Dio Malawu, Sinpo TV melaporkan.
Presiden Prabowo Subianto juga menjenguk para korban tabrakan mobil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Koja Jakarta Utara. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan kondisi para korban saat ini dalam keadaan baik dan stabil. Kepala BGN Dadan Hindayana mendampingi Presiden Prabowo Subianto menjenguk para korban tabrakan mobil SPPG di Koja Jakarta Utara pada Selasa siang. Ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan kondisi para korban saat ini dalam keadaan baik dan juga stabil. Dalam perbincangan singkat itu, Presiden Prabowo Subianto juga menanyakan makanan favorit korban. Anak tersebut menyebutkan ayam goreng sebagai makanan kesukaannya. Ya, Pak Presiden tadi pukul 12.20 berkunjung ke Rumah Sakit Koja melihat 3 pasien yang masih dirawat, 1 guru dan 2 siswa. Kondisinya sendiri sejauh ini? Kondisinya membaik, stabil. Yang satu yang di ICU sudah tadi bisa berkomunikasi dengan Presiden, bahkan ingat yang datang siapa, kemudian ketika ditanya makanan favorit apa, bisa menyebutkan bahwa dia suka ayam goreng dan Pak Presiden nanti akan memberikan ayam kesukaan anak itu. Pak, ada pesan dari Pak Presiden? Ya, untuk anak-anak agar kuat dan rajin belajar. Untuk Pak Guru Mariono yang masih dirawat, disampaikan ucapan terima kasih atas dedikasinya dan tentu saja tetap sabar. Lebih lanjut, Presiden memberikan semangat agar para anak tetap kuat dan rajin belajar meski tengah menghadapi musibah. Kepada guru bernama Mariono yang masih menjalani perawatan, Presiden Prabowo menyampaikan ucapan terima kasih atas dedikasi dan pengabdiannya di dunia pendidikan. Ia meminta Mariono untuk bersabar. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Sedangkan Kepolisian Negara Republik Indonesia menggelar rapat koordinasi lintas sektoral kesiapan pelayanan Natal tahun 2025 dan Tahun Baru 2026. Dalam rakor tersebut, Kapolri menyampaikan apresiasi kepada seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah atas dukungan dalam persiapan pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Pada kesempatan itu, Kapolri juga menyampaikan duka cita mendalam atas bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia, serta mengajak seluruh pihak mendoakan para korban agar diberikan kekuatan. Berdasarkan hasil survei Kementerian Perhubungan, potensi pergerakan masyarakat saat Nataru 2025 hingga 2026 diprediksi meningkat sebanyak 8,83 juta orang atau 7,9%, dengan total pergerakan mencapai 119,5 juta orang. Arus mudik diperkirakan terjadi pada 20 dan 24 Desember 2025, sedangkan puncak arus balik diprediksi pada 28 Desember 2025 dan 4 Januari 2026. Untuk menjamin keamanan, Polri bersama TNI dan instansi terkait menggelar Operasi Lilin 2025 selama 14 hari, mulai 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026. Sebanyak 146.701 personil gabungan diterjunkan, terdiri dari personil Polri, TNI, dan unsur terkait lainnya. Polri juga menyiapkan 2.903 pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu untuk mengamankan lebih dari 44.000 objek, meliputi gereja, terminal, bandara, stasiun, pusat perbelanjaan, hingga objek wisata. Pemerintah turut memberikan stimulus untuk mengurai kemacetan, antara lain diskon tarif angkutan laut, penyeberangan, diskon tiket kereta api 30%, serta diskon tiket pesawat 13 hingga 14%. Menyikapi potensi cuaca ekstrim, Polri dan seluruh pihak terkait juga diminta mewaspadai bencana alam sesuai prediksi BMKG di sejumlah daerah. Pemerintah juga sudah memberikan stimulus yang diberikan dalam rangka untuk mengurai kemacetan, antara lain memberikan diskon tarif dasar angkutan laut, kemudian penyeberangan, diskon tiket kereta api sebanyak 30%, serta diskon tiket pesawat ya sebanyak atau sebesar 13-14% yang diberlakukan pada periode perjalanan mulai tanggal 22 Desember 2025 sampai dengan 10 Januari 2026. Polri menegaskan keberhasilan pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 memerlukan kolaborasi seluruh pihak serta peran aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan.
Dalam rangka menghadapi akhir tahun, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi memproyeksikan konsumsi BBM nasional meningkat saat periode Natal dan Tahun Baru 2025-2026. Meskipun penggunaan BBM ini diperkirakan naik 3,2%, pemerintah memastikan stok BBM aman dengan ketahanan rata-rata mencapai 20 hari. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral meresmikan Posko Nasional Sektor ESDM dalam rangka menghadapi periode Natal dan Tahun Baru 2025. Peresmian dilakukan pada Senin sore di kantor BPH Migas Jakarta Selatan. Ketua Posko Nataru ESDM Erika Retnowati menyatakan bahwa bersama PT Pertamina Persero, pihaknya telah menyiagakan berbagai fasilitas penunjang energi. Sejumlah fasilitas yang disiapkan antara lain 125 terminal BBM, 7.885 SPBU, 72 depot pengisian pesawat udara atau DPPU, serta tambahan layanan di wilayah dengan potensi lonjakan permintaan. Dengan kesiapan tersebut, Erika memastikan ketahanan stok BBM selama masa libur Natal dan Tahun Baru, rata-rata aman hingga 20 hari. Selama periode posko ini, Pertamina menyiapkan 125 terminal BBM, 7.885 SPBU, dan 72 DPPU, serta menyiagakan fasilitas tambahan di wilayah-wilayah dengan demand tinggi. Dan secara umum kondisi ketahanan stok BBM aman, dengan ketahanan stok dijaga pada kisaran 17-23 hari atau rata-rata sekitar 20 hari. Proyeksi kenaikan demand gasoline selama periode posko meningkat sekitar 3,2% dibandingkan realisasi normal. Kemudian proyeksi penurunan demand pada gasoil sebesar 7,6% dibandingkan dengan realisasi normal. Proyeksi penyaluran LPG selama periode posko Natal dan Tahun Baru diprediksi mengalami kenaikan sekitar 7,2% jika dibandingkan dengan rata penyaluran normal. Kemudian demand untuk aftur naik sebesar 5,2%. Dan kerosin naik 4,3% dibandingkan dengan realisasi normal. Kementerian SDM, CQ, Dirjen Migas dan Pertamina menyiagakan 40 terminal LPG, 736 SPPBE, dan 6.634 agen LPG. Prognosa ketahanan stok LPG nasional dalam kondisi aman dengan coverage di LPG pada kisaran 12 hari. Kondisi stok LPG dipertahankan tetap stabil dan disiapkan agen dan pangkalan LPG siaga 24 jam. Konsumsi BBM jenis bensin selama periode Nataru 2025-2026 diperkirakan meningkat sebesar 3,2% dibandingkan rata-rata normal harian. Sementara BBM jenis solar diprediksi mengalami penurunan sebesar 7,6%. Adapun penyaluran LPG diproyeksikan meningkat sekitar 7,2%. Sedangkan permintaan aftur diperkirakan naik 5,2% dan kerosin meningkat 4,3% dibandingkan realisasi normal. Pihaknya juga menyiagakan tim tanggap darurat bencana geologi. Tim ini akan merespons secara cepat setiap kejadian bencana dan siaga selama 24 jam. Dari Jakarta, tim liputan Simpo TV melaporkan. Hal serupa juga diungkapkan oleh Menteri SDM Bahlil Lahadalia yang memastikan persediaan BBM dan LPG aman selama libur Natal dan Tahun Baru. Dalam hal ini, Pertamina menyiagakan SPBU, terminal, dan fasilitas tambahan untuk antisipasi lonjakan permintaan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan persediaan BBM dan LPG tetap mencukupi selama libur Natal dan Tahun Baru, meski Indonesia masih dalam masa pemulihan pasca bencana. Pernyataan ini disampaikan Bahlil dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta pada Senin 15 Desember 2025 setelah mengecek langsung data ketersediaan energi. Bahlil juga merinci ketahanan stok BBM bersubsidi, RON 90 mencapai 18 hari, RON 92 dan RON 95 masing-masing 22 dan 28 hari, sedangkan stok solar nasional berada di kisaran 15 hingga 17 hari. Pasokan LPG diperkirakan cukup untuk 14 hari. Kementerian SDM memproyeksikan konsumen bensin meningkat 7,2% dan LPG naik 5,2% selama periode 15 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026. Kita untuk Nataru, insya Allah aman Bapak, sekalipun kita kena di persoalan di bencana. Jadi ini semua masih dalam koridor stok standar minimum nasional.
Sebagai langkah antisipasi, PT Pertamina menyiagakan 125 terminal BBM, 7.885 SPBU, dan juga 27 depot pengisian pesawat. Pertamina juga menyiapkan fasilitas tambahan di titik-titik yang berpotensi mengalami lonjakan permintaan, memastikan ketersediaan energi tetap aman selama Nataru. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sedangkan dalam sidang kabinet, Kepala BMKG menyampaikan telah memasang lebih dari 10.000 detektor untuk memantau gempa dan tsunami. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan keselamatan masyarakat terhadap perubahan cuaca ekstrim dan mitigasi bencana. Dalam sidang kabinet bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada Senin 15 Desember, Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani menyampaikan bahwa BMKG telah memasang lebih dari 10.000 detektor untuk memantau cuaca, gempa bumi, dan potensi tsunami. Alat-alat ini dipantau melalui 191 stasiun UPT di seluruh Indonesia. Faisal menyebut sepanjang 2025 tercatat lebih dari 40.000 gempa, dengan 917 diantaranya dirasakan warga dan 24 bersifat merusak. Selain itu, BMKG juga memasang 38 lightning detector untuk memantau lokasi dan intensitas petir. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan akurasi pemantauan cuaca dan fenomena alam yang berpotensi membahayakan masyarakat. Ini terpantau di UPT BMKG, stasiun-stasiun yang tersebar di 191 daerah di Indonesia. Dengan 10.000 lebih aloptama yang memantau kondisi cuaca dan gempa tsunami. Kita bisa memprediksi petir akan terjadi di mana, kapan, akibat dari kondisi cuaca yang ada di sekitarnya. BMKG juga tengah mengembangkan sistem perakiraan cuaca berbasis dampak atau impact-based forecast. Sistem ini tidak hanya menyajikan perakiraan cuaca, tetapi juga memperhitungkan risiko, keterpaparan, dan kerentanan masyarakat, sekaligus memberikan rekomendasi langkah yang harus diambil untuk meminimalkan dampak bencana hidrometeorologi. Sistem IBF merupakan implementasi panduan dari WMO dan kerangka pengurangan risiko bencana global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani juga menyampaikan bahwa Indonesia akan memasuki puncak musim hujan pada Januari hingga Februari mendatang. Untuk mengantisipasi hujan ekstrim, BMKG melakukan modifikasi cuaca di 6 titik wilayah di Indonesia. Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara Jakarta pada Senin 15 Desember menyampaikan bahwa Indonesia akan memasuki puncak musim hujan pada Januari hingga Februari mendatang. Pada periode tersebut, curah hujan diperkirakan meningkat signifikan di sejumlah wilayah, mulai dari Sumatera bagian selatan, Jawa, Bali, hingga Nusa Tenggara. Kondisi ini turut dipengaruhi keberadaan siklon Bakung serta bibit siklon 93S dan juga 95S yang juga berpotensi memicu hujan ekstrim. Faisal menjelaskan modifikasi cuaca menjadi salah satu langkah strategis untuk mengantisipasi dampak cuaca ekstrim. Menurutnya, upaya tersebut mampu menurunkan intensitas curah hujan hingga 20 dan 50%. Saat ini BMKG telah melaksanakan modifikasi cuaca di 6 titik, diantaranya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Lampung. Operasi modifikasi cuaca yang kita lakukan untuk mencegat awan-awan hujan yang mendekati daratan Indonesia. Jadi kalau dia mendekat, nanti awan hujan, awan konvektif itu kita semai dengan bahan semai dari NaCl agar dia jatuh di tempat-tempat seperti di perairan atau di laut atau di tempat-tempat yang tidak berbahaya. Atau kalau sudah sampai misalnya di atas Jakarta, itu kita tebarkan kapur tohor atau CAO agar dia terpecah dan tidak terjadi hujan. Jadi ini sangat membantu untuk mengendalikan atau memitigasi bencana-bencana hidrometeorologi yang mungkin diakibatkan oleh cuaca ekstrim. Tapi kami sudah menyampaikan bekerjasama dengan BNPB, BPBD, serta Basarnas serta Kantor SAR untuk masyarakat tetap tenang selama kita dapat memantau kondisi dan selalu bersiap untuk curah hujan tinggi dan gelombang. Selain melakukan modifikasi cuaca, BMKG bersama instansi terkait terus meningkatkan pemantauan dan kesiapsiagaan di berbagai wilayah. Faisal mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim, namun tetap tenang demi mengikuti informasi resmi yang disampaikan oleh BMKG. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sedangkan Badan Karantina Indonesia melepas ekspor perdana durian beku ke China dari kawasan Citerep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Total sebanyak 48 ton durian beku diekspor sebagai tonggak baru perdagangan komoditas hortikultural Indonesia ke pasar internasional.
Badan Karantina Indonesia atau Barantin secara resmi melepas ekspor perdana durian beku ke Tiongkok dari Citerep, Kabupaten Bogor pada Senin 15 Desember 2025. Kepala Barantin Sahat M. Panggabean menyatakan ekspor perdana ini merupakan hasil dari proses panjang yang membutuhkan waktu serta sumber daya yang tidak sedikit. Ini agak unik teman-teman durian ini, kalau kita compare dengan durian yang ada di negara-negara Thailand dan negara macam. Kita bisa menjelaskan kepada pihak Cina bahwa durian kita ini bisa memenuhi syarat dan rasanya enak. Ya, mereka sudah mencoba durian ini. Mereka coba dan memang enak. Nah ini spesifik memang durian ini durian jenis montong. Tapi selain montong juga sebenarnya bisa jenis yang lainnya. Ya, nah ini mereka kita kirim montong dulu, ini baru 48. Durian beku senilai 5,1 miliar rupiah ini telah diolah di Jawa Barat dan juga akan dikirimkan ke pelabuhan Qingdao, Tiongkok melalui pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Bupati Bogor Rudi Susmanto menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas terwujudnya pelepasan ekspor perdana durian beku ke Cina yang juga dilaksanakan di Kabupaten Bogor. Pemerintah Kabupaten Bogor menegaskan komitmen untuk terus mendorong kolaborasi lintas sektor guna memperkuat ekosistem industri durian lokal termasuk melibatkan tenaga kerja daerah serta Dinas Perindustrian dan juga Perdagangan Kabupaten Bogor. Ini baru perdana, baru pertama. Tentunya nanti langkah-langkah yang diambil kita akan evaluasi bersama-sama. Dan dari pihak beberapa perusahaan yang ada di Kabupaten Bogor, ini pertama juga ekspornya tidak melalui DKI, tapi ekspornya melalui pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sehingga dana bagi hasil pun kembali ke pemerintah Kabupaten Bogor. Ekspor perdana ini diharapkan menjadi pembuka akses pasar yang lebih luas bagi komoditas durian Indonesia serta mendorong peningkatan daya saing produk hortikultura nasional di pasar global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Hari kedua pembekalan awak media di daerah rawan yang digelar Kemhan bersama Puspen TNI membekali jurnalis dengan pelatihan gerakan taktis tempur. Pelatihan ini guna untuk memperkuat kesiapsiagaan jurnalis saat menghadapi situasi kontak tembakan di lapangan. Pembekalan hari kedua yang digelar Selasa 16 Desember memfokuskan pelatihan gerakan taktis dasar bagi jurnalis yang akan meliput di wilayah konflik baik di dalam maupun luar negeri. Melalui pelatihan ini, jurnalis memahami cara bersikap cepat dan tepat dalam kondisi berbahaya untuk menjaga keselamatan diri saat bertugas. Pembekalan yang diinisiasi Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menekankan pentingnya kolaborasi aman antara jurnalis dan TNI di daerah operasi. Pelatihan taktis ini memberikan manfaat langsung agar jurnalis mampu membaca situasi ancaman dan mengambil keputusan cepat di lapangan. Dalam simulasi kontak tembakan, instruktur melatih jurnalis untuk segera tiarap, berlindung, dan mencari titik aman. Gerakan taktis ini membentuk refleks dan kepekaan jurnalis agar tetap aman tanpa menghilangkan fungsi peliputan. Adapun tujuan dari menerima pelajaran ini adalah agar para awak media mengerti tentang keselamatan diri pada saat melaksanakan pergerakan dengan pasukan TNI dan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Termasuk tugas pokoknya itu akan dijelaskan pada saat menerima perintah operasi atau pada saat briefing. Lanjut berikutnya untuk sasaran daripada latihan para awak media agar para awak media mampu melaksanakan kegiatan drill, gerakan perorangan dasar sesuai dengan yang diharapkan, agar pada saat pelaksanaan pergerakan lebih terjamin keamanannya. Jihan Nabila, Simpo TV melaporkan. Imigrasi amankan 26 WNA terkait kerusuhan di Ketapang, Kalimantan Barat. Informasi selengkapnya sesudah. Tetaplah bersama kami di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya dari pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian IMIPAS, Yuldi Yusman, merespon terjadinya kerusuhan yang ditimbulkan warga negara asing asal China di Ketapang, Kalimantan Barat. Yusman mengungkapkan sebanyak 26 WNA telah diamankan di kantor imigrasi Ketapang.
Sebanyak 26 WNA yang diduga menimbulkan kerusuhan di perusahaan tambang emas PT Sultan Rafli Mandiri telah diamankan oleh pihak imigrasi Ketapang. PLT Dirjen Imigrasi Kementerian IMIPAS Yuldi Yusman mengatakan jumlah tersebut bisa saja bertambah lantaran beberapa WNA meminta izin untuk melakukan perpanjangan visa dan sakit. Meski demikian, dirinya belum bisa mengungkap seluruh WNA yang diamankan apakah berasal dari Cina atau bukan. Saat ini kami dari pusat sudah turun, tentunya dengan dibantu oleh imigrasi kami yang ada di Ketapang, sudah langsung berkoordinasi dan sudah mengamankan juga dengan dibantu oleh dari pihak Kodim. Saat ini rencananya akan dilakukan proses pendalaman oleh pihak Polda. Kami mendapatkan laporan dari Kanwil kami, Kanwil Imigrasi yang ada di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk WNA-nya saat ini sudah diamankan di kantor imigrasi Ketapang. Sebelumnya sejumlah WNA asal Cina di Ketapang, Kalimantan Barat diduga melakukan perusakan hingga penyerangan di kawasan perusahaan pertambangan emas PT Sultan Rafli Mandiri dengan menggunakan parang hingga airsoft gun. Akibat kejadian tersebut, 5 anggota TNI dan 2 kendaraan perusahaan turut diserang oleh WNA tersebut. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Agiani, Simpo TV melaporkan. Selain itu, Direktorat Jenderal Imigrasi juga mengamankan 220 warga negara asing yang diduga melanggar keimigrasian dalam operasi Wiraspada serentak yang digelar pada 10 hingga 12 Desember 2025. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi Yuldi Yusman mengatakan penindakan terhadap 220 WNA yang ditangkap merupakan bagian dari operasi pengawasan keimigrasian serentak yang menargetkan tenaga kerja asing. Dalam operasi tersebut, imigrasi mencatat ada sebanyak 2.298 kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh kantor imigrasi di seluruh Indonesia. Adapun pelanggar terbanyak didominasi warga negara Tiongkok, Korea Selatan, Nigeria, India, dan Pakistan. Sementara itu terkait dengan tindak lanjut, Dirjen Imigrasi memberlakukan 2 jalur penindakan hukum terhadap WNA, yakni melalui tindakan administrasi keimigrasian dan proses pro justisia. Penindakan hukum tersebut dapat berupa deportasi, penangkalan masuk kembali ke Indonesia, hingga pengenaan denda. Serentak ini telah kami laksanakan pada periode 10 hingga 12 Desember 2025. Kami menitikberatkan target pengawasan pada tenaga kerja asing atau TKA. Kemudian yang kedua, kegiatan pengawasan yang tercatat dalam operasi ini mencapai 2.298 kegiatan di kantor imigrasi seluruh Indonesia. Kemudian yang ketiga, dari rangkaian kegiatan tersebut, kami berhasil mengamankan total 220 warga negara asing atau WNA yang diduga melakukan pelanggaran keimigrasian. Kemudian selanjutnya Dirjen Imigrasi telah melakukan pengawasan yang ketat di 3 lokasi utama yang menjadi konsentrasi kegiatan orang asing di sektor pertambangan dan industri. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Agiani, Simpo TV melaporkan. Kita ke informasi peristiwa di mana Polsek Bojonggede bersama Kejaksaan Negeri Depok melaksanakan rekonstruksi kasus pembunuhan seorang pria di wilayah Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Rekonstruksi dilakukan untuk mengungkap secara detail kronologi dan peran masing-masing tersangka. Rekonstruksi ini digelar dalam pengamanan ketat petugas kepolisian. Dalam rekonstruksi ini, ketiga tersangka masing-masing berinisial MFR, MEO, dan AS dihadirkan untuk memperagakan seluruh adegan pembunuhan terhadap korban pria berinisial AN. Rekonstruksi memperagakan sebanyak 21 adegan yang menggambarkan secara rinci dari awal pertemuan korban dengan para pelaku hingga saat korban meregang nyawa. Korban mengalami penganiayaan beruntun dimulai dari pemukulan menggunakan gelas, penusukan dengan benda tajam, hingga pemukulan menggunakan gitar listrik. Polisi menyebut korban mengalami 3 hingga 4 luka tusuk
yang terdapat di bagian kepala dan dada. Penyebab kematian korban dipastikan akibat cekikan menggunakan kawat benderat dan hantaman dengan gitar listrik. Pada saat yang bersangkutan mau pulang, korban mau pulang, ditarik, dijatuhin, dipukulin bertiga. Upayanya di situ. Tadi cara tersangka menghabisi korban dengan alat apa aja? Pertama dipukul pakai gelas, yang kedua ditusuk dulu sampai pakai pisau kepalanya, yang ketiga pakai gitar listrik. Yang pakai pisau itu bergantian gitu ya Pak? Berdua aja. Berapa kali tusukan? Kalau ngeliat lukanya ya sekitar 3-4 kali tusukan. Tusukan? Ya. Di kepala ya, sama di dada satu. Kepala satu, dada satu? Di kepala sekitar 3-4 tusukan, di sini di dada ada satu. Sementara itu, kuasa hukum salah satu tersangka menilai penerapan pasal pembunuhan terhadap kliennya terlalu berat. Pihak penasihat hukum meminta agar penegak hukum lebih bijak dan adil dalam menilai peran masing-masing tersangka, serta tidak menyamakan pasal bagi pelaku dengan perbuatan yang berbeda. Meski demikian, pihaknya menyatakan siap mengikuti proses hukum dan menunggu pembuktian di persidangan. Dari apa yang kita coba lihat di dalam peragaan-peragaan tersebut, pertama kami dari salah satu daripada pelaku ini, yaitu tersangka 3, bagi kami pertama terlalu berat jika harus dipersangkakan pasal 338. Itu kita lihat dari peran dia tadi, dari semua rangkaian di dalam rekonstruksi yang dibuat 21 adegan tadi, hanya satu posisinya yang melibatkan dia secara langsung terhadap adanya penganiayaan. Ya, jadi kalau kami berharap kita para penegak hukum, ya jaksa secara khusus dan majelis nantinya, supaya lebih bijak di dalam melihat peristiwa ini. Apakah memang pantas dipersamakan pasal yang sama terhadap orang yang peran dan perbuatannya jelas-jelas tidak sama? Kami berharap kepada semua insan terkait sebagai stakeholder dalam penegakan hukum kita supaya bersikap yang adil. Itu kami kalau melihat dari penerapan pasal tersebut. Diketahui peristiwa pembunuhan tersebut terjadi sebulan lalu, yang kasusnya ditangani wilayah hukum Mapolres Metro Depok. Korban ditemukan warga dalam kondisi tertelungkup tak bernyawa, dengan leher terlilit kawat di rumah salah seorang pelaku di Kampung Panjang, Bojonggede, Kabupaten Bogor pada Senin hari. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat pasal 338, pasal 170, dan pasal 365 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Warga Desa Kedung Jaya, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, digemparkan dengan temuan mayat di Sungai Kedung Pane, Selasa 16 Desember 2025 siang. Mayat berjenis kelamin laki-laki ini ditemukan dalam kondisi rusak dan mengenaskan. Sesosok mayat ditemukan di atas permukaan air sungai Kedung Pane di Desa Kedung Jaya, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Selasa 16 Desember 2025. Mayat ini ditemukan salah seorang warga saat hendak memancing di sekitar Jembatan Merah Sungai Kedung Pane. Warga yang mengetahui geger dan juga memadati jalan untuk melihat kondisi mayat. Polisi dan petugas BPBD yang juga mendapat laporan berjibaku untuk mengevakuasi mayat dari permukaan air kali ke daratan. Kapolsek Kedawung Kompol Ahmad mengatakan mayat ini berjenis kelamin pria dan tidak memiliki identitas. Saat ditemukan, tubuh mayat sudah rusak dan membengkak dan menimbulkan bau yang menyengat. Kami dari Polsek Kedawung, Polres Cirebon Kota, adanya laporan dari masyarakat. Awal mulanya ada seseorang yang memancing di pinggir sungai, yaitu Sungai Kedung Pane, Desa Kedung Jaya, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon. Orang tersebut melihat ada seorang laki-laki. Ciri-cirinya ada mayat yang sudah dikerubungin lalat, dan selanjutnya melaporkan kepada perangkat desa Kedung Jaya dan BPBD. Selanjutnya dari anggota Polsek Kedawung meluncur bersama dengan tim Inafis untuk mengevakuasi jenazah tersebut. Selanjutnya jenazah tersebut akan dibawa ke rumah sakit untuk mencari identitasnya karena mayat tersebut belum ditemukan identitasnya. Saat ditemukan kondisinya bagaimana, Bang? Kondisi mayat sudah melepuh
dan mengembung. Mayat yang diperkirakan berusia remaja hingga dewasa ini selanjutnya dibawa ke kamar jenazah di Rumah Sakit Gunung Jati untuk proses autopsi. Kuat dugaan mayat sudah menggenangi kali selama 3 hari. Dari Cirebon, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Ada pula seorang pemuda yang menjadi korban penipuan dan pemerasan saat akan melakukan penarikan tunai di salah satu mesin ATM di Plaza Pondok Gede, Kota Bekasi pada Minggu sore 14 Desember 2025. Akibat peristiwa ini, korban mengalami kerugian jutaan rupiah. Seorang pemuda menjadi korban penipuan dan pemerasan saat akan menarik uang di ATM Bank BRI di Plaza Pondok Gede, Kota Bekasi pada Minggu sore 14 Desember 2025. Korban diduga dikelabui oleh kelompok pelaku yang mengaku sebagai petugas kepolisian. Korban sempat dibawa paksa masuk ke dalam mobil dan diajak berputar-putar hingga ke kawasan Ceger, Jakarta Timur. Selama di dalam mobil, korban dipaksa menyerahkan data dan PIN sejumlah rekening. Akibatnya, saldo rekening korban sebesar 4,2 juta rupiah dikuras para pelaku. Tak hanya kehilangan uang, sepeda motor milik korban yang diparkir di Plaza Pondok Gede juga dibawa kabur. Berdasarkan rekaman CCTV, motor tersebut diambil seorang perempuan yang diduga bagian dari komplotan pelaku. Saat ini korban telah melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sedangkan seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor babak belur dihajar warga di Jalan Sawo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pelaku babak belur setelah tertangkap basah pemilik motor saat akan membawa kabur motor curiannya. Sejumlah warga terlihat menghakimi seorang pria yang pasrah di Jalan Sawo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Selasa 16 Desember 2025 pagi. Pria ini dihakimi karena tertangkap basah saat berupaya membawa kabur motor curiannya di rumah salah satu warga sekitar. Aksi nekat pelaku dipergoki pemilik motor yang mendapatinya di ujung gang saat pulang usai mengantar istri. Ayah pemilik motor, Sutanto, mengatakan saat pelaku kepergok, pelaku panik dan juga mencoba melarikan diri, namun tetap tertangkap warga dan juga akhirnya menjadi sasaran massa. Motor baru di depan rumah tadinya, taruh di gang situ, baru aja ditaruh. Mantu saya ceritanya mau nganter anaknya kuliah. Setelah dia pulang nganter, mau masuk gang lagi tuh. Itu si maling tuh udah pakai kunci T itu, letter T. Udah dibawa sampai di gang itu pas papasan sama mantu saya. Oh. Ini motor saya mau bab mana? Gitu. Oh. Mantu saya. Ini saya minjem, Pak. Ini saya punya teman saya. Saya minjem ini motor saya, kamu minjem bagaimana? Digituin sama mantu saya. Jadi warga keluar disaut motornya, lari ke belakang. Ini yang teriak-teriak nih yang ini. Belakang saya nih rumahnya. Setelah teriak-teriak maling. Akhirnya ditangkep tuh, jatuh juga kan buntu tuh di belakang buat kandang ayam, lokasi itu buat kandang ayam buntu, jadi jatuh kan keserimpet gitu, tolong itu yang nangkep pertama kali dia nih, tanggap terus akhirnya dibantu sama orang disukup ini, dibawa ke depan sini tapi melak maksudnya. Dia waktu ditangkap warga sendiri atau ada sendiri, alasannya yang nyuruh temennya. Pelaku akhirnya diserahkan warga ke patroli Satpol PP yang melintas di lokasi untuk diserahkan ke pihak kepolisian sektor Kebayoran Baru. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap 2 orang juru parkir liar di Pasar Blok G Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kedua jukir ini ditangkap karena diduga menganiaya seorang pengendara sepeda motor. Dalam rekaman video ini, pengendara motor diduga menjadi korban penganiayaan 2 orang juru parkir liar di kawasan Pasar Blok G Tanah Abang, Jakarta Pusat. Korban berlari untuk mengamankan dirinya dari kejaran kedua pelaku juru parkir liar. Video ini viral dan membuat petugas kepolisian setempat bergerak cepat untuk menangkap keduanya. Kanit Reskrim Polsek Metro Tanah Abang AKP Iksal mengatakan kedua pelaku yakni Ramadan dan juga Raul berhasil diamankan saat tengah asik nongkrong di sekitar lokasi. Dari hasil pemeriksaan, kedua pelaku diduga mengeroyok karena kesal kepada korban yang beberapa kali mengklakson mereka saat tengah memarkirkan mobil di jalan dalam kondisi macet. Ada terkait pemukulan yang kebetulan viral di media sosial
Pelakunya ada 2 orang yang bekerja sebagai tukang parkir. Lalu korbannya adalah pengendara motor yang sedang melintasi jalan tersebut. Diduga adanya cekcok karena 2 orang tersebut menyebabkan sedikit kemacetan sehingga korban mengklakson. Oleh karena itu, pelaku tidak terima, kemudian melakukan pemukulan. Kemudian korban sempat memisahkan diri karena dilerai warga, tapi pelaku tetap mengejar. Akhirnya korban juga tetap melanjutkan berkendara. Pelaku pertama atas nama Ramadan, pelaku kedua atas nama Raul. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku terancam pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 2,8 tahun penjara. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Asik bermain di perlintasan kereta api, seorang bocah tewas tertabrak kereta api jarak jauh. Peristiwa ini terjadi di Jalan Gusti Ngurah Rai, Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur, Selasa 16 Desember 2025 sore. Kerumunan warga ini terjadi di perlintasan kereta api di Jalan Gusti Ngurah Rai, Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur pada Selasa 16 Desember 2025 sore. Mereka merupakan warga sekitar yang ingin melihat jasad korban, seorang bocah sekolah dasar yang tewas tersambar kereta api jarak jauh saat bermain di sekitar lintasan. Petugas keamanan setempat mendata mengamankan jasad korban dan warga agar tidak berkerumun di area rel. Ibu korban Muhammad Fauzi yang tiba di lokasi terpukul saat melihat jasad anaknya yang terbujur kaku dengan luka parah di bagian kepala. Saksi mata mengatakan korban MF tertabrak kereta api jarak jauh dari arah Bekasi menuju Jatinegara. Saat itu korban sedang asik bermain di area sekitar rel. Awalnya itu mas dari sana ada bapak udah jalan juga. Dari sini anak sendiri itu jalan dari sini mas. Dari sini sampai situ ada 9 situ. Ternyata udah ngelasun panjang banget. Ini udah mau kita ini awal dari sini sampai situ kepalanya pecah. Korban jenis kelamin sama usianya kira-kira apa? Kalau korban jenis kelamin itu jenis kelamin laki-laki. Kalau umur usianya kita kurang tahu, kemungkinan masih SD. Kejadian sekitar pukul berapa tuh? Ini sejam setengah yang lalu. Berarti sebelumnya sempat ada warga yang melihat korban jalan di pinggir rel? Ada 2 orang, bocah anak kecil sama bapaknya, sama orang tuanya. Dia sudah teriakin, tapi dari sana anak itu nggak dengar. Dan ada saksi mata itu malah mungkin orang tua juga. Orang tua korban sendiri udah kesini? Tadi keluarga sudah ada, dan terlihat. Dan ini lagi manggil keluarganya lagi. Petugas kepolisian dari Polsek Cakung melakukan olah tempat kejadian perkara. Setelah itu jasad korban dibawa ke kamar forensik Rumah Sakit Polri Kerabat Jati. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.